Kembali lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Sinta Samsul Arif dan saya bersama narasumber yang luar biasa. Ada Dr. Richard Lee, ada Inara, ada Lady. Senang banget. Dr. Richard, ini kan banyak nih di online gitu. Bahas soal Dr. Richard itu milihnya janda-janda buat pansos. Apalagi janda-janda artis. Itu gimana nanggapinnya? Pansos itu nggak dosa ya setahuku ya. Oke, bagus. Lanjutkan. Tujuannya pertama nggak pansos, Yeah. tujuannya mau bantuin aja. Sebenarnya kalau mau pansos, aku dengan Lady mah udah selesai podcast goodbye, udah kayak gitu aja. Ngapain gue bantuin dia lagi ngabis-ngabisin duit gue doang kan kayak gitu punya kan goodbye kayak gitu aja. Tujuannya mau bantu gitu doang, gitu dulu sih. Mau bantuin dia dan juga ada yang mau saya komunikasikan dengan masyarakat. Kalau kedepannya gara-gara dengan naiknya Inara, Lady Nayoan, ya nama klinikku juga naik, ya syukur lah. Menurutku nggak ada yang salah tentang itu. Nggak ada mbak yang pengen pansos atau pengen kena dari musibah mereka. Betul. Nggak bakal mau kayak begini. Aku lebih bagus nggak terkenal, tapi keluargaku baik-baik saja kayak gitu punya. Tapi kan kalau nggak ada pilihan, ya lebih bagus terkenal kan. Iya, betul. Rezeki banyak ya kan, dan masalah keluarga selesai, kayak gitu aja. Kasus kamu nih, Lady, kan otomatis ini kita selalu berkaca ya sebagai perempuan. Aku juga menjadi sebuah pembelajaran. Gue harus gimana sih sebagai perempuan. Cerita kamu itu begitu viralnya sekarang nih, luar biasa. Bagaimana kamu menghadapi ke depannya? Sekarang ini kan ada teman-teman, ada lingkungan yang selalu support. Tapi apa persiapan kamu untuk menghadapi ke depannya? Aku sih sampai sekarang ada yang bantu kan ya, ada apa namanya manajer gitu ibaratnya. Tapi aku selalu dari awal karena ngobrol sama Ko Richard itu nyambung dan aku dapatnya juga energinya positif. Jadi aku tanya ke beliau kalau misalnya apapun gitu, aku tanya Ina juga yang mungkin pasti ada perbedaannya. Ada perbedaannya gitu, tapi aku tanya juga ke ya di lingkungan ini gitu, aku tanya gitu. Jadi pokoknya sebelum melangkah pertimbangannya tuh didiskusikan dulu. Iya, jadi saat aku misalnya mentok gitu ya, namanya kan lagi kayak gini gitu ya. Kayak gini malah di dalam. Maksudnya lagi menghadapi ini, tapi aku harus bisa tetap sehat untuk anak-anakku kan gitu. Jadi di saat aku udah nggak mampu, ibaratnya udah mentok gitu, aku harus dikelilingi sama orang-orang yang positif kan. Yes. Jadi ya aku memilih untuk aku dari awal udah sama Ko Richard, ya udah aku nanya nih, suka aku gangguin. Kemarin lagi liburan ke Jepang, aku gangguin habis-habisan. Iya. Bukan dia gangguin juga, aku juga open. Aku selalu ngomong dengan semua yang BA aku atau siapapun yang ada di dalam lingkunganku. Pokoknya dia akan jadi bagian dari keluargaku. Apapun masalah dia, pasti akan jadi masalahku. Aku selalu ngomong dengan dia, kalau ada apa-apa, kasih tahu aku bilang, aku akan kasih saran yang terbaik untuk kamu. Kamu nggak ngikutin, aku nggak baper, nggak jadi masalah. Atau kayak Inara, aku bilang kan ya, siapapun kalau dia sudah jadi keluarga aku, siapapun yang ganggu dia sama gangguin aku. Bagi kalian semua, misalnya kayak kemarin kan yang lucu kan pelakornya yang gugat dia, pelakornya gugat dia, ya kan secara di hukum ya, dia bilang, aku bilang ya kalau ada apa-apa dia akan berhadapan dengan aku kayak gitu, karena dia adalah bagian dari keluargaku. Ya kalau mereka membutuhkan, kalau mereka nggak butuh juga nggak apa-apa. Saya boleh bergabung? Tapi bukan janda. Baru mau tanya gue. Persyaratannya harus janda ya. Galah. Jangan. Si Inara, dari tadi tuh banyak banget katanya cerita yang udah di-share sama Dr. Richard gitu. Sejauh apa sih kamu melihat sosok Dr. Richard di mata Inara? Kayak Koko sih, kayak abang Kakak. sendiri. Cerita apa aja, sedalam apa cerita yang diceritain ke Dr. Richard? Dia banyak hal, urusan hukum, urusan bisnis, karena kan beliau juga pengusaha kan. Jadi aku banyak nanya-nanya lah pendapat beliau gitu. Terus urusan rumah tangga gitu kan, yang nggak kelar-kelar ini. Ya banyak hal lah. Sejelimet apa sih rumah tangganya sekarang? Kan udah hancur juga. Masih apalagi tinggal dikelarin aja, tinggal diberesin, masih panjang perjalanan. Pengennya juga cepat, pengennya juga langsung klik selesai gitu kan. Jangankan untuk konflik kayak gini, aku untuk debat kusir aku capek, kayak langsung lowbat baterai aku. Jadi ya karena ini udah masuk ke ranah hukum juga, udah berjalan juga prosesnya, ya udah
aku harus ngikutin gitu loh prosesnya. Nggak bisa juga kita buru-buru, nggak bisa juga kita nanti-nanti. Ya tinggal diikutin aja prosesnya kayak gimana. Cuma kan sekarang gini Dok Richard, kan katanya apa-apa semuanya diceritakan sama Dokter Richard nih. Enggak juga lah, aku nggak tahu kalau itu. Enggak, tadi kan maksudnya banyak hal yang diceritakan, yang diluapkan ke Dokter Richard oleh Kita sama-sama berbagi lah. Ya, oke. Kemudian nggak takut gitu. Akhirnya malah terjebak dalam persoalan prahara rumah tangga orang-orang termasuk adik-adiknya Dokter Richard ini. Wah, aku jujurnya dari awal di setiap konfres apapun aku selalu bilang aku nggak ikut campur permasalahan mereka. Tapi aku cuma kasih pertimbangan. Oke. Kayak mereka kalau misalnya mau bercerai, ini loh opsinya. Ya. Kamu akan menghadapin ini. Kalau kamu nggak cerai, ini loh opsi yang kamu akan hadapin. Aku cuma membuka peta aja untuk mereka sih. Hidup itu hidup mereka. Mereka yang menjalani. Aku cuma bisa ngasih ya yang nasihat yang terbaik aja untuk mereka. Nasihat yang terbaik itu semuanya biasanya kalian berdua telan bulat-bulat atau dipikirin lagi? Pikirin Inara? dong. Wajib dong dipikirin. Karena gila loh. karena kan kalau orang galau tiba-tiba oke, I take it gitu. Enggak. Tipikal gitu. Jadi dipikirin. Segala apapun aku pasti mungkin karena aku orang introvert kali ya. Jadi kayak apapun itu kayak aku pendem dulu, aku telaah dulu gitu kan. Kayak aku butuh waktu beberapa hari gitu untuk bertapa dulu, nyari wangsit. Nah, habis itu baru aku ngambil keputusan. Jadi keputusan yang aku ambil itu biasanya udah aku pikirin. Udah dipikirin. Kalau Lady gimana? Iya harus lah. Dipikirin juga. Iya dong. Karena kayak kalau Inara kan kasusnya udah agak lama nih. Kalau kamu ini kan lagi panas-panasnya gitu. Itu gimana? Kan pasti membutuhkan banyak masukan. Nah, kadang-kadang memilah-milah masukan itu gimana? Ya orang-orang terdekat yang terpercaya gitu ya, salah satunya kayak Ko Richard gitu, ya ditanyain itu yang pasti kitanya dulu dong harus tanya gitu. Tapi ya balik lagi kita juga yang pertimbangin sendiri gitu apa yang terbaik dari keputusannya, kan yang jalanin kan aku sendiri gitu. Ini menurut aku yang ngelihat dari luar dan mungkin masyarakat juga melihatnya dari luar, ini adalah the deepest history of your life. Apakah ada yang lebih parah dari ini nggak sih? Sejauh ini seumur aku hidup ini ya. Sejauh ini yang paling jauh. Ya, ini gitu. Ini. Kalau Inara, kayaknya udah mulai agak naik dikit ya. Apa ya, karena sebelumnya aku pernah menghadapi kepahitan hidup, ya aku ngalamin hal ini tuh kayak dia tuh kayak nabur garam di luka aja. Tambah, dalam banget, perih bos, itu perih banget. Jadi lukanya emang udah ada, cuman kayak ya udah nggak kaget aja. Dokter Richard, wanita tuh dasarnya butuh dilindungi dok. Mereka datang, dokter hadir, tapi kan dokter punya keluarga ya di rumah. Istri nggak cemburu dok? Kan nggak gue kawinin. Istriku support banget. Istriku dari awal malah support banget. Kayak dengan Inara ya dari awal dia malah yang ngasih ide komunikasinya apa itu dia yang ngasih ide. Lady Nayawan aku sebelum aku nawarin apa itu aku konsultasi dengan istriku. Bahkan bukan hanya itu loh, aku sering chat-chatan dan di samping istriku nggak pernah aku sembunyi-sembunyi chatan dengan mereka kayak gitu. Bahkan aku bukan marahin lah, ngingetin mereka posting. Ini dua-duanya nih bukan orang TikTok kan awalnya kan. Jadi aku maksain, kayak Inara itu aku maksain banget. Posting TikTok ya, posting ya, hari ini belum posting kayak gitu punya. Bahkan waktu pergi ke Makassar pun aku yang maksain dia posting. Iya, karena di rumah aja gitu ya, ngurusin keluarga gitu ya. Aku nggak punya TikTok, aku bahkan baru bisa nyetir itu 2 bulan ini. Belajar menjadi wanita Karena yang memang sebelumnya aku full timer, housewife banget. mencurahkan seluruh hidup dan matimu. Memang aku dedikasikan seperti itu. Wah. Nggak ada Semua. penyesalan ya. Nggak ada penyesalan, oke. Maksudnya bener-bener Tapi emang aku lakuin. butuh waktu untuk comeback. Ya. Dia ini juga sama nih, males juga posting ini. Ayo posting. Gue paksain dia terus. Ayo posting, aku bantuin ingetin ayo posting. Yang sehari-harinya kita biasa ngurus anak aja, rumah tangga kayak gitu. Terus tiba-tiba disuruh jadi content creator. Kan Kayak shock dulu ya. Untungnya ada dokter nih yang memandu. Postingnya tentang ini, postingnya tentang jadi kita Antara ada mandu panduannya. dengan cerewetin beda tipis sih memang. tapi udah dapet sih patternnya udah dapet. Tapi gini dok, pertanyaan berikutnya saya lihat di sosmed dokter. Banyak orang yang komplain. Janda itu bukan mereka aja, bukan seleb aja. Banyak ribuan janda-janda. Bahkan waktu pandemi 2.500 janda
apply pengadilan agama itu 2.500 per hari. Kalau 2.500 janda itu datang ke dokter, tolong aku dokter tuh gimana? Ya, bantuin janda yang viral aja, bantuin janda yang artis aja, bantuin janda lain dong. Jawabanku, aku nggak akan bantuin. Kenapa? Karena tujuanku bukan bantuin janda. Oh, betul. Jadi Tujuanku tujuannya itu adalah mengedukasi. edukasi. Ada nilai edukasi yang aku sampaikan. Aku nggak bisa loh nyampein edukasi. Kalian semua dengerin ya. Jadi wanita itu nggak boleh ketergantungan. Betul. Harus mandiri. Siapa yang mau denger? Tapi dengan Inara ngomong di podcast kayak gitu punya, secara nggak langsung komunikasi ini nyampe ke masyarakat. Nyampe. Kalian tuh ya kalau sudah dimaafin berapa kali ya, sudah ini ya, saatnya speak up. Nggak boleh diem. Nah, secara nggak langsung ini nih ngasih inspirasi ke masyarakat. Sudah selesai berpisah, kan banyak wanita itu yang takut, wah jangan-jangan aku nanti hancur, aku jelek. Buktinya mereka lebih glowing, baik-baik saja, rezekinya lebih lancar. Nah, komunikasi itu yang aku pengen sampaikan, bukan bantu jandanya. Bukan bantu jandanya, tapi pengen memberikan pesan bahwa wanita tuh harus kuat, harus tegar, no matter how, walaupun lagi susah ya. Kita harus bisa berdiri sendiri, di bawah kaki kita sendiri, dan melindungi anak-anak kita yang kita sayangi. Termasuk kayak gini, jangan bucin. Kebanyakan tuh, gara-gara aku setiap kali perawatan ya, tanya dengan cewek ya, weh cantik ya bu ya, iya dong kita mau cantik untuk suami kayak gitu punya. No. Aku paling nggak setuju, karena menurutku cantik itu nomor satu untuk diri kita sendiri. Betul. Toh merawat diri kita sendiri ibadah juga kan. Jadi cantiklah, bikinlah value, pintarlah untuk diri kita sendiri. Dan setelah itu kalau value kita memang tinggi, suami kita juga akan respect. Itu ya. Saya mau wrap up, tapi itu udah bagus banget kalimatnya. Luar biasa. Terima kasih banyak Dr. Richard Lee, terima kasih Inara, terima kasih Lady udah meluangkan waktu buat Apa Kabar Indonesia Siang. Untuk itu saya kembalikan ke studio, saya Sinta Samsul Arif untuk Apa Kabar Indonesia Siang.